Pi Network Open Network, What Happens Next? Global Events and Their Impact on Pi's Future. With J-Coin. Bayangkan ada mata uang digital yang dapat ditambang tanpa perangkat mahal, digunakan tanpa biaya transaksi tinggi, dan mampu membuka akses keuangan bagi jutaan orang yang tidak memiliki rekening bank. Sebuah gagasan yang terdengar revolusioner, tetapi apakah benar-benar bisa terwujud? Pi Network hadir dengan janji tersebut, menawarkan sistem yang berbeda dari mata uang kripto lainnya. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan mekanisme penambangan yang lebih inklusif, Pi Network berambisi menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih adil dan mudah diakses. Namun, pertanyaannya tetap, apakah ini benar-benar inovasi yang akan mengubah dunia ekonomi digital, atau hanya sekadar hype yang belum terbukti? Sejak diperkenalkan, Pi Network telah menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia. Ada yang melihatnya sebagai langkah besar menuju masa depan transaksi digital yang lebih inklusif, sementara yang lain mempertanyakan kelangsungan dan nilai jangka panjang proyek ini. Di video ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana Pi Network bekerja, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi digital, tantangan yang dihadapinya, serta apakah proyek ini benar-benar memiliki potensi menjadi game changer di dunia kripto, atau justru menghadapi jalan terjal sebelum mencapai adopsi luas. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Konsep dasar Pi Network. Pi Network adalah proyek mata uang kripto yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua orang. Dengan pendekatan berbasis komunitas, Pi Network memberikan peluang bagi siapa saja, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional, untuk memiliki dan menggunakan aset digital tanpa hambatan teknis atau finansial yang kompleks. Salah satu aspek yang membedakan Pi Network dari proyek kripto lainnya adalah bagaimana ekosistemnya berkembang melalui partisipasi aktif pengguna. Alih-alih mengandalkan mekanisme penambangan yang membutuhkan daya komputasi tinggi seperti Bitcoin, Pi Network menggunakan model yang memungkinkan siapa saja untuk berkontribusi dalam pertumbuhan jaringan hanya dengan menggunakan perangkat seluler. Sistem ini tidak hanya membuat penambangan lebih efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa lebih banyak orang dapat bergabung dalam ekosistem tanpa memerlukan investasi besar dalam perangkat keras atau listrik. Namun, lebih dari sekadar mata uang digital, Pi Network ingin membangun ekosistem ekonomi yang mandiri, di mana Pi-Coin tidak hanya menjadi aset spekulatif, tetapi juga memiliki kegunaan nyata dalam transaksi sehari-hari. Dengan semakin banyaknya proyek dan mitra yang tertarik untuk mengadopsi Pi sebagai alat pembayaran, potensinya untuk berkembang menjadi bagian dari ekonomi digital global semakin besar. Jika ekosistem ini terus berkembang dan didukung oleh inovasi serta kepercayaan komunitas, Pi Network bisa menjadi lebih dari sekadar eksperimen teknologi. Ia bisa menjadi fondasi baru bagi sistem keuangan yang lebih inklusif dan terdesentralisasi. Bagaimana Pi Network bisa mengubah ekonomi digital? Pi Network berpotensi menjadi bagian penting dari revolusi ekonomi digital dengan menggabungkan konsep desentralisasi dan inklusi keuangan. Dalam sistem keuangan tradisional, akses terhadap layanan perbankan dan pembayaran digital seringkali terbatas oleh biaya tinggi, regulasi ketat, atau infrastruktur yang belum merata. Namun, dengan model terdesentralisasi seperti yang ditawarkan oleh Pi Network, siapa saja bisa berpartisipasi dalam ekosistem keuangan global tanpa harus melalui perantara. Salah satu faktor utama yang membuat Pi Network menarik adalah potensinya dalam mendukung ekosistem Decentralized Finance, DeFi. DeFi memungkinkan layanan keuangan yang lebih terbuka, di mana pengguna dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa bergantung pada institusi perbankan. Dengan Pi sebagai alat pembayaran peer-to-peer, transaksi bisa dilakukan dengan cepat, murah, dan tanpa batas geografis. Jika ekosistem ini terus berkembang dan semakin banyak aplikasi yang mengadopsi Pi sebagai alat pembayaran, maka potensi adopsinya bisa meningkat secara signifikan. Selain itu, Pi Network juga memiliki peluang besar dalam sektor e-commerce. Dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional seperti PayPal atau kartu kredit yang membebankan biaya transaksi tinggi, Pi berpotensi menjadi alternatif yang lebih efisien dan ekonomis bagi pedagang dan konsumen. Jika lebih banyak platform online dan bisnis mulai menerima Pi sebagai alat pembayaran, ini dapat mempercepat pertumbuhan ekosistemnya dan meningkatkan nilai utilitas koin tersebut. Di luar sektor pembayaran, konsep ekonomi berbasis komunitas yang diusung oleh Pi Network juga bisa membuka peluang baru dalam berbagai bidang, seperti pinjaman mikro dan perdagangan berbasis kepercayaan.
Dengan sistem yang memungkinkan transaksi langsung antar individu tanpa perantara, pengguna dapat saling bertukar nilai dengan lebih aman dan efisien. Jika ekosistem ini terus berkembang dengan cara yang stabil dan terjamin keamanannya, Pi dapat menjadi bagian penting dalam membentuk ekonomi digital yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Tantangan besar yang dihadapi Pi Network. Meskipun Pi Network menjanjikan masa depan yang menarik dalam dunia ekonomi digital, ada beberapa tantangan besar yang harus diatasi sebelum dapat mencapai adopsi luas. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan regulasi kripto di berbagai negara. Beberapa pemerintah masih berhati-hati dalam mengatur mata uang kripto, terutama yang belum memiliki nilai pasar yang jelas seperti Pi. Regulasi bisa menjadi hambatan bagi Pi untuk masuk ke bursa besar dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Jika aturan yang diberlakukan terlalu ketat, adopsi Pi bisa melambat. Namun, jika regulasi mendukung dan semakin banyak negara mengakui aset digital ini, ekosistem Pi dapat berkembang lebih cepat dan mendapatkan legitimasi di pasar keuangan global. Perkembangan harga Pi Network setelah Open Network pada 20 Maret 2025 menjadi perhatian utama komunitas. Banyak spekulasi mengenai apakah harga Pi akan melonjak tinggi atau justru mengalami tekanan jual dari pengguna awal yang ingin mencairkan aset mereka. Sejak transisi ke Open Network, beberapa bursa telah mulai memperdagangkan Pi Coin. Namun, rumor mengenai Binance dan Coinbase yang akan melisting Pi akhirnya terbantahkan setelah Binance secara resmi menolak Pi dari program vote to list mereka. Keputusan Binance ini didasarkan pada beberapa faktor utama, seperti kurangnya transparansi dari tim Pi Network, termasuk ketidakpastian mengenai jadwal pengembangan dan adopsi lebih luas, menjadi faktor yang diperhitungkan. Bukan hanya itu, isu desentralisasi dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi tantangan utama, di mana Pi masih dianggap belum sepenuhnya terdesentralisasi dan menghadapi hambatan hukum di berbagai negara. Keputusan Binance ini tentu menjadi pukulan bagi komunitas Pi, karena tanpa listing di bursa besar, adopsi dan likuiditas token ini akan lebih sulit berkembang. Jika Coinbase atau bursa lain mengikuti langkah serupa, maka Pi Network harus menemukan strategi lain untuk membuktikan kredibilitasnya dan menarik lebih banyak minat dari pasar keuangan global. Selain faktor regulasi dan listing di bursa, Pi Network juga harus menghadapi tantangan teknis. Dengan jumlah pengguna yang sudah mencapai puluhan juta, apakah jaringan Pi mampu menangani volume transaksi yang tinggi tanpa mengalami kendala? Skalabilitas menjadi faktor krusial, karena jika sistemnya tidak dapat berkembang secara efisien, transaksi bisa menjadi lambat dan biaya bisa meningkat. Ini berlawanan dengan visi awal Pi sebagai mata uang digital yang mudah diakses dan digunakan. Keamanan juga menjadi perhatian utama. Dunia kripto seringkali menjadi sasaran eksploitasi dan peretasan, terutama ketika proyek semakin berkembang dan menarik perhatian lebih banyak pengguna. Pi Network harus memastikan bahwa sistemnya tahan terhadap serangan dan tetap aman bagi penggunanya, terutama saat ekosistemnya semakin terbuka dan mulai digunakan dalam transaksi dunia nyata. Dengan semua tantangan ini, masa depan Pi Network masih dipenuhi dengan ketidakpastian, tetapi juga dengan potensi besar. Jika Pi Network dapat mengatasi hambatan regulasi, meningkatkan skalabilitas dan keamanan, serta menarik lebih banyak minat dari bursa besar, maka proyek ini bisa berkembang menjadi bagian penting dari ekonomi digital global. Pertanyaannya sekarang, apakah Pi Network bisa melewati berbagai rintangan ini dan benar-benar menjadi revolusi dalam dunia kripto? Apakah peristiwa global akan membantu atau menghambat Pi Network? Dalam dunia kripto, kebijakan global dan peristiwa besar seringkali menjadi faktor penentu dalam perkembangan suatu proyek. Pi Network, yang kini telah memasuki tahap Open Network, masih menghadapi berbagai dinamika global yang dapat berpengaruh terhadap adopsinya. Pertanyaannya, apakah peristiwa dunia saat ini akan mempercepat pertumbuhan Pi Network atau justru menjadi hambatan bagi perkembangannya? Salah satu faktor yang menarik perhatian adalah posisi Amerika Serikat terhadap regulasi kripto. Dengan Donald Trump yang semakin menunjukkan sikap pro-kripto dalam kampanye terbarunya, banyak yang berspekulasi bahwa kebijakan AS bisa lebih ramah terhadap industri ini jika ia kembali berkuasa. Jika regulasi AS menjadi lebih longgar dan mendukung inovasi blockchain, ini bisa membuka peluang bagi Pi Network untuk mendapatkan pengakuan lebih luas, masuk ke bursa utama, dan menarik lebih banyak pengguna. Namun, jika sebaliknya, dan pemerintah AS tetap mempertahankan sikap ketat terhadap regulasi kripto, maka adopsi Pi bisa menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama dalam hal kepatuhan hukum dan aksesibilitas di pasar global. Selain itu, White House Crypto Summit juga bisa menjadi momen penting dalam menentukan masa depan regulasi blockchain.
Jika pemerintah AS mengambil pendekatan yang lebih mendukung teknologi blockchain dan mendorong transaksi yang lebih efisien dan inklusif, ini bisa menjadi keuntungan bagi Pi Network yang sudah mengusung konsep transaksi tanpa biaya tinggi sejak awal. Namun, jika regulasi semakin diperketat dan menuntut proyek kripto untuk memenuhi berbagai persyaratan ketat sebelum mendapatkan pengakuan resmi, maka Pi Network harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dalam ekosistem keuangan digital yang terus berkembang. Di sisi lain, perkembangan ETF Bitcoin dan Ethereum juga bisa berdampak besar pada seluruh industri kripto, termasuk Pi Network. Jika ETF ini terus mendapatkan persetujuan dari regulator dan menarik lebih banyak investor institusional, hal ini bisa menjadi katalis bagi lonjakan adopsi kripto secara luas. Pasar yang lebih stabil dan didukung oleh dana besar akan meningkatkan kepercayaan terhadap aset digital alternatif, termasuk proyek seperti Pi. Namun, ada juga risiko bahwa investor tetap fokus pada kripto yang sudah matang seperti Bitcoin dan Ethereum, sehingga proyek baru seperti Pi harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan berbagai faktor global ini, masa depan Pi Network sangat bergantung pada bagaimana regulasi, tren pasar, dan kebijakan global berkembang dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Jika semua faktor ini bergerak ke arah yang positif, Pi bisa mendapatkan momentum besar untuk menjadi bagian dari revolusi keuangan digital. Namun, jika regulasi semakin ketat atau pasar kehilangan minat terhadap proyek baru, maka perjalanan Pi Network menuju adopsi massal dan penerimaan luas di dunia kripto bisa menjadi lebih menantang dari yang dibayangkan. Kesimpulan dan diskusi. Pi Network memiliki potensi besar untuk menjadi inovasi dalam ekonomi digital, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai adopsi luas. Dengan transisi ke open network dan mulai diperdagangkannya Bitcoin di beberapa bursa, ekosistem ini telah mencapai tonggak penting dalam perjalanannya. Namun, tantangan besar masih menanti, terutama dalam hal regulasi, penerimaan di bursa utama, dan kepercayaan pasar. Keputusan Binance untuk tidak melisting Pi menunjukkan bahwa bursa besar masih berhati-hati terhadap proyek ini. Beberapa faktor utama yang menjadi perhatian termasuk tingkat desentralisasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi dari tim pengembang. Tanpa kejelasan lebih lanjut mengenai arah pengembangan dan kesiapan infrastruktur blockchain Pi, bursa utama mungkin masih ragu untuk memasukkannya dalam daftar aset yang diperdagangkan. Namun, komunitas Pi tetap optimis. Dengan semakin banyaknya pengguna yang mendukung dan proyek yang mulai mengadopsi Pi dalam ekosistem digital mereka, Pi Network masih memiliki peluang untuk berkembang lebih luas. Jika tim pengembang berhasil membangun kepercayaan, transparansi, dan infrastruktur yang lebih matang, maka Pi bisa menarik lebih banyak perhatian dari bursa besar dan investor institusional. Selain itu, perkembangan regulasi kripto global juga akan memainkan peran penting dalam masa depan Pi Network. Jika kebijakan pemerintah di berbagai negara semakin terbuka terhadap aset digital alternatif, maka peluang adopsi Pi bisa semakin besar. Sebaliknya, jika regulasi semakin ketat dan membatasi perdagangan kripto yang belum sepenuhnya terdesentralisasi, maka perjalanan proyek ini bisa semakin sulit. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pi Network bisa melewati semua tantangan ini dan membuktikan dirinya sebagai inovasi baru di dunia kripto? Apakah keputusan Binance untuk tidak melisting Pi akan berdampak besar pada proyek ini, atau justru akan semakin memperkuat komunitas untuk membangun ekosistemnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru seputar dunia kripto.